selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa sehingga kita boleh minta pimpinan Roh Kudus dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami ada kembali melakukan kegiatan ibadah online. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan kami. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan urapan yang baru selalu memenuhi hati kami semua. Kami akan mulai ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat kita bertemu kembali di hari Minggu ini. Walaupun kita belum bisa bertemu, kita masih ibadah online, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyatukan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan pada pagi hari ini adik-adik mungkin masih kenal ya sama kakak yang di belakang. Ada kakak Wina, sama-sama ya. Mungkin udah lama gak melihat, bisa lihat kakak Wina. Dan juga ada kakak Novi ya. Sampai pagi hari ini kita bertemu walau tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita bertemu secara online, tapi yakin ada sukacita di dalam kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Dengar Dia panggil nama saya." Adik-adik kalau mau berdiri silakan berdiri, nyanyikan dengan penuh sukacita bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dengar Dia panggil nama saya. Kembali pujian yang kedua, kita angkat pujian kata, "Oh betapa indahnya." Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya
adik-adik, kita sudah memberikan pujian bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya, kita bersama-sama untuk kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila pagi ini kami sudah memberikan pujian kepada Engkau. Biarlah pujian kami akan selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami rindu untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kau urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang mengurapi. Kami siap untuk kami menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 37 sampai 42. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Dari pembacaan firman Allah, di sini dikatakan bahwa ketika mereka turun dari gunung, yaitu Yesus dan 3 orang muridnya turun dari gunung, selesai Yesus berdoa, Yesus mendapati orang sudah banyak, ya, berbondong-bondong dikatakan untuk menemui Yesus. Dari sekian banyak orang, ada seorang yang datang kepada Yesus mengatakan bahwa anaknya sakit. Dia memohon kepada Tuhan, anaknya sakit. Ya, anaknya pada saat dia kemasukan roh yang jahat, ya, dia menderita sekali. Dia memohon kepada Yesus supaya mari Yesus menengok anak itu. Lalu Yesus katakan, "Mari bawa anak itu kemari." Dan setelah anak itu datang, dibawa mendekati Yesus, apa yang terjadi? Dikatakan di dalam Alkitab bahwa setan menggoncang-goncangkan, membanting anak itu ke tanah. Tetapi Yesus mengusir roh jahat itu dengan keras. Yesus mengusir setan itu dengan keras sehingga setan itu keluar, roh jahat itu keluar, dan anak itu menjadi sembuh. Dan Yesus mengembalikan anak itu kepada ayahnya. Nah, di sini dalam ayat yang ke-40, orang yang memiliki anak yang sakit ini, dia berkata, "Aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Kenapa murid-murid tidak dapat mengusir roh jahat itu? Kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 19 sampai 20. Injil Matius pasal 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, maksudnya dengan Yesus,
bertanyalah murid-murid ini kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Lalu jawab Yesus dalam ayat yang ke-20, Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Karena kamu kurang percaya. Dikatakan ya, "Sebab aku berkata kepadamu," kata Yesus, "sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Puji Tuhan. Yesus katakan kepada murid-murid bahwa kamu kurang percaya. Artinya apa itu kurang percaya? Ya, padahal murid-murid itu ada bersama dengan Yesus, tetapi Yesus katakan kamu tidak bisa mengusir setan itu karena kamu kurang percaya. Kurang percaya itu berarti ada kebimbangan, ada keraguan-raguan ya di dalam kehidupan murid-murid. Begitupun dengan kita. Kalau kita memiliki keraguan-raguan, kalau kita memiliki kebimbangan, maka kita tidak akan bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Tuhan tidak mau ya kita mengalami kebimbangan, keraguan akan kuasa Yesus, akan kuasa Allah. Firman Allah berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Kita akan buka Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, "Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin." Ayat 7, "Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan." Pagi hari ini firman Allah mengingatkan kita bahwa kita jangan bimbang, kita jangan ragu terhadap kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus katakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat berkata gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Jangan bimbang, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada perkara yang sulit yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Tuhan sanggup melakukannya. Segala sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, asal kita tidak bimbang, kita tetap percaya. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus terus bekerja untuk kami selalu ingat akan firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap percaya, kami tidak bimbang akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Allah, berkati bangsa dan negara kami, berkati umat-umat Tuhan dimanapun berada, berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, berkati pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Nama Allah ditinggikan, nama Allah dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya, amin.